Jomblo Ya kan? dong. Jomblo banget, jomblo tapi nggak ngenes lah ya. Tapi mungkin hidupnya ngenes ya. Tapi gitu ya, maksudnya ada mimpi-mimpi yang memang ya, tadi kalau bicara mimpi itu ya, ada Ya, mimpi-mimpi yang memang belum bisa kita raih karena ya. apa ya? Karena memang belum bisa gitu. Kadang-kadang orang gini, jangan milih-milih. Ya emang milih Ma- harus milih-milih. Terus lah kalau memang kagak ada gimana? Makanya aku waktu itu jawab di Blues kan, mungkin kalian beruntung untuk hal itu. Aku Ya, yang nggak beruntungnya. Nggak semua orang beruntung di semua bidang gitu ya. ya. Tapi aku merasa sendiri juga terberkati kok gitu. Kita mungkin bahas itu Nah, kali ya. Bicara oke. jomblo dan lain sebagainya. Jomblo. Yang Aha. merasa jomblo angkat tangan. Ya, karena orang kadang-kadang mikir gini ya. Dulu kita mungkin dulu ya ketahuan kita punya usia. Dulu kita sering dengar yang namanya high quality jomblo gitu Ya, ya. ya itu katakan cinta itu. Iya, Reality show katakan cinta. Ini high quality iya. jomblo loh. Iya, Heeh. karena kalau orang karena kadang-kadang jomblo konotasinya bisa negatif ya, Non. Mhm. Konotasi negatif, Seringnya negatif. seringnya negatif, maksudnya begitu. Karena orang pikir jomblo tuh nggak bahagia, Mhm. sendiri, Kesepian. sepian dan lain sebagainya. Mhm. Makanya mungkin waktu itu ada istilahnya yang high quality jomblo, Mhm, gitu mhm. ya. Nah, ini kalau bicara jomblo ini ya, bagaimana ya mau menjelaskannya? Silakan Patricia. Berikan pada ahlinya gitu. Berikan pada ahlinya. Nggak, artinya Siapa bagaimana tahu pas kita tayang aku udah nggak jomblo ya. iya, amin. Ini mimpi yang Ngarep terucapkan gitu. ya. Nggak, artinya Mhm. kita bahas, bukan karena Patricia jomblo ya, tapi kita bahas. Kadang-kadang kondisi ini kan pandemi nih, Yap, pandemi gitu ya. yap, yap. Kasarnya gini lah. Kadang-kadang kita sering ketemu teman, sering main sama teman aja belum tentu jadian nih kasarnya nih ya. Terus Mhm. tiba-tiba ada Benar. pandemi, nggak pernah ke sekolah, nggak ngeliat gebetan, nggak segala Mhm. macem. Mhm. Akhirnya segala sesuatu serba terbatas dan mungkin pada saat ini kemudian membawa banyak orang pada posisi jomblo gitu ya. Mhm. Apakah jomblo itu sedemikian menakutkan dalam Mhm. dalam dalam kehidupan kita saat ini gitu ya? Mungkin ini Mhm. yang kita mau coba kita bahas gitu. Iya. Kalau tadi Usi sempat nyinggung kesepian dan kesendirian gitu ya, itu erat dilabeli atau orang berpikirnya demikian kepada Ya, orang-orang yang sendiri gitu ya, ya. Padahal beda itu, sendiri dan sepi dua hal yang beda. Kalau ya. sendiri kan ya kita menghabiskan waktu sendiri tapi kita menjalaninya dengan hati yang suka, perasaan yang mungkin lebih santai, lebih rileks tanpa rasa sepi. Tapi kalau kesepian itu kan, eee, ada orang yang merasa terisolasi, kadang dia mungkin sudah berumah tangga tapi kalau rasa sepi, sepi aja Yes, gitu. betul. Lalu akhirnya orang tersebut merasa orang lain nggak peduli dengan dirinya, overthinking, kehilangan Ya. energi. Nah untuk yang jomblo mungkin pernah ada di 2 hal ini gitu. Udahlah sendiri, sepi pula gitu ya guys ya, teman-teman ini ya. Apa ya, ya udah itu yang memang cuman kadang-kadang gini Usi, orang tuh sering kali di dunia, seperti sekarang ini, dunia yang menuntut produktivitas dan lain sebagainya, orang merasa bahwa kalau sudah di usia sekian harusnya sudah menikah dan punya anak dan aku juga terjebak pada konstruksi sosial yang demikian kalau boleh jujur. Teman-teman yang jomblo di usia 30-an mari kita tos dulu gitu. Rapatkan barisan. Rapatkan barisan sama kita gitu ya. Apalagi aku nih lagi mikir, oh Tuhan tahun depan 35 itu usia batas akhir usia GP. Kalau sekarang aku masih bisa dengan happy, aku kan GP. Nah kalau udah Ya, 36 misalnya, gitu kan, PKP sudah tanpa menikah, itu yang aku paling takutkan memang sebenarnya. Tapi balik lagi Usi, maksudnya kalau bilang high quality jomblo ya, kadang-kadang mungkin dengan kejombloan kita ada juga banyak berkat yang akhirnya, bisa kita, raih gitu. Maksudnya gini, misalnya orang yang bersekolah dengan posisi sudah berumah tangga akan berbeda dengan orang yang kayak aku, memang aku punya tanggungan, aku punya adik yang juga harus kudampingi, tapi setidaknya aku hanya mikir diriku sendiri.
Aku nggak mikir suamiku harus makan apa, bagaimana nanti kalau keluar pelayanan tetap fokus dan lain sebagainya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya teman-teman sebenarnya kalau bicara jomblo, ya udah gitu. Itu mungkin jadi bagian dari perjalanan hidup kita. Bukan berarti orang kan bilang, makanya buka hati dong, trauma ya sama masalah. Nah kalau memang belum ketemu orang yang pas, Iya. kalau kagak ada yang mau Ini kan bukan gitu ya. persoalannya kebuka hati Bapak Ibu. Nah, gimana dong gitu. Cuman memang maksudnya, untuk orang-orang yang jomblo yang perlu diatasi pertama ya pikirannya gitu. Pikiran untuk tetap maju sehingga kemudian, jomblo itu tidak membuat pada akhirnya kita merasa kita nggak berarti, atau bahkan berkontribusi untuk dunia ini dengan menghasilkan anak cucu dan lain sebagainya. Nggak apa-apa gitu, kita punya kontribusi lainnya yang bisa kita berikan bagi kehidupan di sekitar kita, entah di keluarga, di jemaat, di masyarakat gitu. Nah untuk yang masih jomblo ya nikmati, karena kadang-kadang orang yang udah nikah bakal ngomong juga, "Untung lu belum Ya, nikah," gitu. iya, Heeh, betul, mhm, betul. "Jangan Ada udah nikah," gitu. ya, ya, dan memang ada loh artikel yang menyebutkan beberapa keuntungan jadi jomblo. Mhm. Nah, gimana gimana tuh ceritanya Jadi, tuh? Coba coba coba. jadi nggak ini supaya yang jomblo jangan pada takut begitu ya. Benar benar benar. Dari apa yang Pet bilang aku sepakat gitu ya. Yang pasti katanya kalau jomblo itu bisa membuat orang itu jadi lebih sehat gitu Mhm katanya ya, lebih mhm sehat. Mungkin banyak waktu ya, banyak waktu untuk diri sendiri ya. mhm Makanya dalam kondisi orang yang sendiri itu dia bisa memanage dirinya, dia bisa fokus dengan dirinya. Bahkan juga dikatakan orang yang jomblo itu dia punya keuntungan punya banyak teman. Jadi iya, dia mau ke sana bebas, dia mau ke sini betul bebas gitu ya. Lain kalau kita betul. udah nikah, Pet, nggak Mhm. bisa bebas. Iya iya Kalau iya. mau pergi dulu mau ke teman-teman, nah ditanya teman Mhm siapa, kenal di mana gitu ya. mhm mhm Itu kan menjadi sesuatu hal yang memang menjadi bagian tanggung jawab karena ketika kita sudah tidak sendiri gitu ya, ada dalam mhm suatu kehidupan rumah tangga. Terus dibilang lagi jomblo itu katanya tidak pusing dengan keuangannya. Ya, mhm artinya apa? Masih bisa untuk berpikir lah buat diri sendiri gitu ya. mhm Menyenangkan diri sendiri. Terus dibilang lagi para jomblo itu cenderung dermawan gitu ya. mhm mhm. Dermawan kita nggak mau batasi soal ini ya, kita nggak mau batasi soal uang ya, kita soal materi Iya. enggak. Karena biasanya orang yang sendiri kan mungkin dia masih punya banyak waktu untuk menjadi pendengar yang baik buat Mhm mhm teman-temannya gitu ya. Terus kemudian emosinya lebih terjaga, karirnya cenderung cemerlang, mhm mhm begitu ya. Dan dia bisa dikatakan menjadi pribadi yang lebih mandiri, begitu ya. mhm Itu yang menjadi beberapa keuntungan. Tapi tentu saja itu bukan standar ya, bukan ukuran ya, karena masing-masing orang beda menjalani menjalani mhm kehidupannya mhm tuh dalam mhm posisi yang demikian gitu. Dan betul kata Pet bilang, ada hal-hal yang seringkali nggak bisa kita dapatkan ketika kita sudah membangun hidup relasi dengan orang lain, contohnya berumah tangga, seperti itu. Ya, cuman memang Usi di dunia ya, patriarki ini ya, ya betul, eee, ada perbedaan besar antara yang jomblo cowok laki-laki dengan yang jomblo perempuan. betul, betul, betul. Eee, karena kalau misalnya laki-laki, semakin dia, mapan dan matang itu semakin diincar begitu banyak orang Ya, mau usia dan berapapun. heeh, mau usia berapapun dan kemudian pandangan masyarakat terhadap dirinya masih lebih baik, "Oh dia lagi milih nih yang tepat buat dia, selektif orangnya." Tapi untuk kita yang perempuan gitu ya, bahkan ada ucapan-ucapan yang kemudian merendahkan, "Ya ampun pasti udah nggak nikah Benar, sudah ya, benar. ya udah nggak laku lagi ya sudah nih, ya makin tua dia." Lalu itu kemudian terkait dengan reproduksi sorry maksudku, reproduksi apa masih bisa punya jangan terlalu tua nanti nggak bisa punya anak dan lain sebagainya. Bahkan Betul. padahal ada begitu banyak fakta yang bilang sampai usia berapa pun juga perempuan masih ya selagi dia reproduksinya masih baik ya masih bisa menikah dan bukankah tujuan menikah bukan hanya bicara soal punya keturunan saja, tapi bicara bagaimana Ya, kita mau berteman, ya. menjalani hidup bersama-sama dan lain sebagainya. Jadi, kenapa nadaku jadi turun gini ya? Mmm, maksud Iya, soalnya nggak ada istilah perjaka tua, Pet. ya, Ya,
Yang ada dalam penjaga film. ting-ting. Iya. Heeh. Penjaga ting-ting. Perempuannya nggak ting-ting gitu. Jadi kayak ini ya, maksudnya konstruksi sosial seperti itulah yang mungkin kalau teman-teman saat ini yang perempuan kemudian gelisah mungkin gitu. Ya, Atau ya. mungkin yang laki-laki nggak apa-apa nanti pilih, laki-laki akan cari yang lebih mudah katanya, nggak bakal cari yang sebaya dengan dia atau bahkan lebih tua dari dia. Tunggu dulu gitu. Atau mungkin kegendutan kali Bu Pendeta, makanya ada yang mau tapi Itu perlu body gede. shaming langsung Body tuh. shaming. Jangan juga kuliah terus-terus, Aduh. nanti akhirnya kan orang nggak mau, takut deketin karena sudah SS, lilin dan lain sebagainya. Pada akhirnya kalau menurutku itu mah bukan takut, emang dia aja minder, insecure Ya, gitu. heeh. Kalau memang bisa, tapi memang gini sih, masalah orang jomblo kalau masih yang usia 20-an ya masih banyak peluang gitu ya, Ya, maksudnya bukan juga bilang yang 30-an nggak punya peluang, enggak, atau ya, 40-an nggak punya peluang, atau ada yang 50-an tapi masih ya, mau menikah nggak punya peluang, bukan. Tapi ya. beban pikiran kita, pekerjaan kita menuntut kita untuk fokus pada hal tersebut, sehingga kalau orang datang PDKT, kita tuh udah tahu abis ini mau ngapain. Terus kayak, aduh wasting time, lu mau apa sih gitu, mau nikah ayo gitu. Sementara orang itu kan nggak langsung tiba-tiba kenal langsung nikah gitu kan, Betul, masih betul. tahapan-tahapan tertentu dan lain sebagainya. Tapi memang bicara sendiri dan sepi itu dirasakan. Ya, kalau mau curcol ya, maksudnya itu aku cerita sama Usi terus menerus gitu ya. Bahkan itu jadi pokok doa, dan mungkin teman-teman juga ada yang terus mendoakan ini, ya mudah-mudahan Ya, dijawab betul. 2021, kalau enggak ya ada 2022, Kedua, kalau enggak ada 2023 dan seterusnya. sampai Tapi Maranatha. sampai Maranatha. Tapi yang pasti kan berharap tuh nggak apa-apa gitu, atau bahkan teman-teman memilih untuk tidak memilih juga nggak apa-apa gitu. Memilih untuk sendiri ya nggak jadi masalah gitu. Karena kalau sudah memilih untuk sendiri maka kita bisa menanggulangi sepi, Ya, betul. heeh, lalu menjalani hari-hari hidup sambil kita tetap bisa berbuat baik pada orang lain juga dan bermanfaat juga bagi orang lain gitu. Ya, ya. Gitu Jadi sih. jangan takut jomblo, jomblo bahagialah, jomblo keren gitu ya. Karena dalam apa ya, aku selalu selalu percaya bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Ya, punya waktunya masing-masing, setiap orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Ini gue berusaha untuk untuk memberi semangat gitu ya. Eh, Mhm, ya karena banyak hal itu sih yang sebenarnya aku mau bilang Pet, bahwa memang kadang-kadang kita ketika lihat situasi kita kayaknya kita rasa kurang terus dari orang ya. Padahal iya, orang juga mungkin sebenarnya iya kalau gue mah kalau seandainya gue masih sendiri mah enak bisa ke sana kemari. Nah sebenarnya teman-teman apapun kondisi kita tuh ya pasti ada sesuatu hal yang baik gitu ya. Sekalipun ketika kita masih jauh. Yang penting tadi yang Pet bilang benar, sejauh mana kita menikmati situasi kita saat ini sambil ya jangan pernah berhenti berdoa bermohon kalau memang kita memilih untuk membangun hidup mhm, pernikahan gitu ya. Dan kita juga perlu belajar bagaimana mengatasi yang namanya rasa sendiri dan sepi. Mungkin apalagi kalau kita ada di tengah-tengah lingkungan, khususnya apalagi kalau di jemaat ya, di lingkungan orang-orang yang sudah berkeluarga, di mhm, tengah lingkungan anak pemuda yang mungkin sudah merencanakan pernikahan gitu ya. Nah, itu sesuatu pasti yang seringkali membuat kita jadinya kurang nyaman, rasa sendiri, rasa sepi, dan menjadi orang yang bisa berdamai dengan rasa sendiri dan sepi itu sesuatu yang luar biasa. mhm, Karena kadang-kadang dalam hidup perkawinan itu orang bisa di ketergantungan loh. mhm. Apa namanya sih, iya betul, independen dan Ya, dependen kan gitu. Jadi, bicara soal jomblo itu kan berarti bicara soal kita masih mandiri, tapi ketika kita sudah berelasi dengan orang lain kan ada ketergantungan, yang kalau bisa kita, apa namanya, atur baik-baik, manage itu baik-baik, baik-baik saja gitu, dua-duanya sama aja. Cuman aku mau bilang gini, kalau bicara jomblo lalu bicara istilah, orang seringkali, "Gue nggak jomblo, gue single," gitu. Seolah-olah ya, ya, istilah merubah apa yang terjadi dalam ya, realitasnya, ya udah mau pakai istilah apapun ya, teman-teman, ya udah jalani aja. Apalagi misalnya yang profesi pendeta, kadang-kadang kita selalu terjebak pada ketika ada orang punya persoalan keluarga, kita dianggap tidak mengetahui apa-apa tidak mampu, terkait dengan tidak mampu, tidak tidak mampu. kompeten, tidak berpengalaman.
Heeh heeh. Padahal ya belum tentu juga gitu ya, maksudnya setidaknya kita masih bisa kasih pemahaman-pemahaman yang jernih dari orang di luar. Karena kadang-kadang orang yang kalau sudah berkeluarga dia akan terbawa juga masalah keluarganya. Iya, itu aku ingat jadi kata-katanya Cak Lontong tuh. Apa Aku dia sekarang bilang? ingat habis itu membahasakan ini. Ya dia bilang untuk mengatakan hal-hal atau mengatakan atau melakukan hal-hal yang benar itu ya nggak perlu kita mesti ada pada posisi itu gitu. Misalnya Mhm mhm. contohnya dalam kondisi tadi kau bilang ya bagaimana Bu Pendeta mau ngomongin soal Mhm. perkawinan gitu ya. Kan memberitahukan tentang nilai-nilai yang benar dalam hidup perkawinan itu kan nggak perlu kita harus menikah baru kita tahu hal-hal yang benar tentang perkawinan gitu ya. Dan juga ketika kita mau membangun relasi yang baik gitu ya, atau ketika kita mau mencapai apa yang menjadi keinginan hati kita selama itu adalah hal yang benar ya jangan takut gitu untuk melakukan itu dengan baik sekalipun kita berada atau masih berstatus sendiri ya single ataukah jomblo dan lain sebagainya begitu. Iya, karena ketika kita bicara soal pelayanan duka juga kan kita belum mati juga untuk kemudian bisa paham Itu yang bagaimana dimaksud, rasanya menguatkan orang betul. atau bahkan mendoakan mereka yang Betul, kita sudah nggak perlu pergi. mati dulu ya untuk tahu rasanya bagaimana. Dan untuk tahu bahwa yakin di dalam Yesus ada keselamatan dan kehidupan yang kekal kan nggak perlu Ya, mati dulu gitu. iya, betul, Bicara betul. soal keyakinan iman dan bicara soal pemahaman-pemahaman karena kita dekat Ya, melakukan berbagai macam hal yang terkait dengan Tuhan begitu ya. Gitu sih. betul. Jadi nggak rasa ya, sebentar lagi kita juga dalam masa penantian gitu ya. Ya, ya, ya. Masa Advent itu pas Mas banget. Ben. Iya. Advent itu selalu kurayakan karena pas dengan situasi menanti sampai mati. Sampai Tuhan Yesus Jangan. datang. Iya, maksudnya menanti dengan Ya, iman yang ya. teguh dan percaya kepada Tuhan. Ya, Mm-mm. jadi begitu ya teman-teman ya. Selamat menikmati berbagai rasa yang dialami ini beberapa tema belakangan ini sekedar mewakili saja siapa tahu ada yang relate dengan teman-teman. Mm-mm, Tentunya mm-mm. apapun yang kita rasakan dalam diri kita kita nikmati, kita belajar menjadi orang yang tetap menjaga pikiran kita tetap jernih, hati kita tetap bersih, tindakan kita tetap kita arahkan menjadi lebih baik, lebih positif, supaya apapun yang kita rasakan, kita alami, kita tidak berada dalam penyesalan gitu ya. Mm-mm. Dan milikilah orang-orang yang bisa jadi support system kita yang sungguh-sungguh tahu kita dan mendukung kita dengan penuh ketulusan. Iya, dan sebenarnya teman-teman bahwa ada begitu banyak rasa yang juga bisa bikin kita putus asa. Tapi kalau kita sudah merangkul dan merengkuh setiap rasa kita tahu itu dan bagaimana cara mengatasinya, pasti ada asa gitu. Amin. Ya, biar biar November ini kita lalui dengan tetap punya pengharapan lah ya, Ya, tetap punya asa sambil kemudian kita bertahan lah. Kalau sampai tahun ini belum banyak mimpi yang terwujud ya sudah, betul. Ya. masih ada tahun depan, masih ada waktu-waktu lain gitu. Nikmati Nikmati. semua yang Tuhan beri. Mm-mm. Oke deh teman-teman. Kalau begitu, inilah episode yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk selalu dengarkan episode terbarunya di Spotify setiap Rabu malam dan sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Kalau teman-teman mau tahu info tentang podcast tanpa podium, follow aja Instagram @podcast tanpa podium. Di sana akan ada banyak hal yang pastinya memberkati, microblog, reels, video blog, iklan-iklan, merchandise dan lain sebagainya. Itu nanti ya, merchandise tunggu ini setelah bulan November ini baru mungkin lah ya, atau tahun depan lah, nanti tunggulah. Makanya follow aja Instagramnya supaya tahu informasinya. Lalu kalau teman-teman sudah subscribe kanal YouTube @podcast tanpa podium, pasti akan ada hal-hal yang memberkati tiap Senin dan Kamis. Amin. Semoga Senin dan Kamis tetap konsisten, satu ayat saja ya untuk teman-teman. Oke deh kalau begitu. Kalau begitu, Patricia pamit, Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Bye. Bye. Bye.